Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Muslimin rahimakumullah. Memang Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada kita. Namun dalam hal ini harus seimbang antara khauf dan rojak kita, antara rasa takut kita dengan harapan kita. Yang kita takutkan adalah jangan-jangan kita telah berbuat banyak kebaikan ternyata tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan rojak kita adalah kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan itu sebanyak apapun dan kita beristighfar, kita harapannya adalah kita memohon bisa diterima tobat kita dan amal-amal kita yang baik juga bisa diterima juga. Sehingga kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil atau kemaksiatan sepele. Karena yang menyebabkan dosa-dosa kecil itu menjadi besar di sisi Allah ini sangat tergantung kepada kita sendiri, bagaimana kita mensikapinya. Di antara sekian banyak sebab dosa kecil menjadi besar di sisi Allah adalah yang pertama, jika dilakukan terus-menerus. Kalau di dalam Al-Quran, surat Ali Imran 135, itu disebutkan tentang walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itu adalah orang-orang yang bertakwa yang pada saat mereka melakukan dosa kemaksiatan mereka segera ingat kepada Allah dan bertaubat. Tapi kalau kebalikannya maka ini yang berbahaya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang mukmin memandang dosanya bagaikan gunung yang akan runtuh menimpa dirinya. Sedangkan seorang pendosa menganggap dosanya seperti seekor lalat yang mencolok di hidungnya, cukup diusir dengan tangannya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kemudian Bilal bin Sa'ad mengatakan, jangan kamu memandang kecilnya dosa, tapi lihatlah keagungan zat yang kamu durhakai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menganggap bahwasanya dosa yang kita lakukan itu berat dan kita seolah-olah merasa susah mendapatkan ampunan Allah, maka kita takut dan terus-menerus bertaubat dan merasa menyesal terus-menerus. Tapi kalau kita remehkan sedikit demi sedikit, maka dosa ini akan menjadi berat. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar apabila kita barengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan dengan secara terus-menerus. Yang kedua adalah apabila seorang itu bangga dengan dosa yang dilakukan, itu akan menjadi berat dosa kita ini. Jika seseorang melakukan dosa tanpa diketahui orang lain, kemudian ia menceritakannya dengan bangga kepada orang lain, maka ini bisa menjadikan dosa itu menjadi berat, menjadi besar. Disebutkan dalam hadis yang artinya setiap umatku selamat kecuali orang-orang yang terang-terangan berlaku dosa. Dan di antara perbuatan terang-terangan pada saat dia melakukan dosa ialah jika seseorang berdosa di malam hari, sementara Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi hari ia merobek tirai penutup itu sambil berkata, hai fulan, semalam aku melakukan ini dan itu. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Allah Ta'ala itu punya sifat as-sattar, maha penutup dosa dan kekhilafan. Kalau misalnya Allah memberikan dan menceritakan serta memberi tanda kepada seorang manusia setelah melakukan dosa kemaksiatan itu ada tanda di wajahnya, niscaya akan nampak banyak sekali tanda-tanda hitam di wajahnya. Tapi Allah maha penutup, maha memberikan tirai penutup ataupun
tidak menceritakan aib dan dosa itu di hadapan orang lain. Maka kalau Allah sudah memberikan kebaikan seperti itu, kita harus tebus dengan segala macam kebaikan. Dosa-dosa maksiat itu harus segala kita bertobat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah begitu, bahkan tertutuplah hati-hati mereka disebabkan karena dosa kemaksiatannya itu. Innal mu'min idza atnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang muslim kalau dia berdosa, maka ada noda hitam dari yang ada dalam hatinya. Kalau dia bertobat, maka kembali bersih, jernih hati itu. Tapi kalau dia terus-menerus berbuat dalam kemaksiatannya, maka menjadi tertutup noda hitam penuh dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi tertutup, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, apabila dosa itu dilakukan oleh seorang alim yang menjadi panutan. Dia tahu tentang hukum halal haramnya, namun dia sengaja melakukannya. Maka ini akan diikuti, oh si syekh itu, si fulan itu yang banyak ilmunya saja melakukannya, apalagi kita orang awam, mungkin begitu pandangan orang-orang. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang memberikan peringatan kepada kita, karena apa yang kita lakukan ini dicontoh oleh orang lain. Kalau kita memberi contoh baik, maka kebaikannya itu juga tertimpa dampak pahalanya kepada kita. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberi contoh dalam Islam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan dan limpahan pahala dari orang-orang yang mencontoh kebaikan itu. Tapi kebalikannya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'da. Barang siapa yang memberi contoh tidak baik, yaitu berupa keburukan, maka dia mendapatkan dosa perbuatannya itu dan juga limpahan dosa atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mencontohnya. Jadi ada multi level pahala, juga ada multi level dosa. Tinggal kita mau pilih yang mana, sebagai prakarsa kebaikan ataukah prakarsa keburukan. Maka inilah yang harus kita waspadai bersama, jangan sampai menjadi prakarsa atau contoh keburukan, karena dosanya itu akan berlipat-lipat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam dosa yang kecil, apalagi yang berat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.